Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Dwi Ria Wulandari, biasa dipanggil Ria. Saya dari Universitas Terbuka dengan NIM 0511465586. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai tugas saya, tugas 1 dari mata kuliah basis data, yang dimana mengenai pembuatan entity relationship diagram atau yang biasa kita sebut-sebut yaitu ERD. Untuk lebih jelasnya kalian bisa menonton video ini sampai akhir. Pada video kali ini seperti yang di awal, saya akan membahas mengenai tugas 1 basis data mengenai pembuatan entity relationship diagram atau yang biasa disebut ERD. Ini tugas satunya ada contoh kasus, yang dimana sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Yang dimana tugas satu ini dari kasus tersebut, saya akan membuat entity relationship diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah yang sesuai dengan panduan buku BMPMSIM 4206 yaitu basis data. Sebelumnya untuk ERD-nya sendiri, saya lebih ingin menggunakan aplikasi, bukan aplikasi juga ya, tetapi Draw.io dari website, yang dimana Draw.io ini, app diagrams ini lebih, menurut saya lebih bisa dipakai untuk keseharian, dan untuk pemula juga bisa. Untuk tampilan appdiagrams.net ini seperti ini. Jadi nanti kita akan menggunakan relasi entitas karena kita akan membuat entity relationship diagram atau ERD. Untuk langkah pertama, kita harus mengidentifikasi apa aja entitas-entitas yang ada pada sistem rumah sakit. Yang dimana kasusnya kali ini adalah rumah sakit. Entitas yang ditemukan antara lain ada dokter, ada pasien, ada administrasi, lalu ada pemeriksaan, dan resep obat. Mari kita buat sebuah entitasnya. Yang pertama ada dokter, lalu ada pasien, lalu ada administrasi. Setelah administrasi ada resep obat. Setelah resep obat nanti ada pemeriksaan. Untuk desainnya saya akan membuat seperti ini. Jadi di mana langkah awal ini adalah administrasinya terlebih dahulu, teman-teman. Habis administrasi, pasiennya ada di bawahnya administrasi. Lalu untuk pemeriksaannya saya taruh di bawah sini. Setelah itu dokternya nanti saya taruh di sini, dan resep obatnya ini nanti di akhir. Seperti ini. Lalu setelah kita sudah menemukan sebuah entitas-entitas tersebut, langkah selanjutnya untuk membuat ERD itu apa? Untuk langkah selanjutnya kita harus identifikasi lagi nih, apa aja atribut-atribut dari setiap entitas ini. Apakah ada ID, ada nama, biasanya kan seperti itu. Jadi yang saya temukan, yang pertama, setiap atributnya untuk administrasinya sendiri, itu ada, kita geser dulu, yaitu pastinya kita tidak jenguk-jenguk sebuah primary key atau kuncinya yang membedakan dari semua data untuk barisannya, atau menurut saya barisan, itu adalah sebuah ID. Kita kasih ini, ada admin, ID adminnya itu sendiri. Setelah itu setelah ada ID, pasti tidak jenguk-jenguk juga ada nama adminnya itu sendiri. Setelah ada nama, ada sebuah alamat, lalu nomor telepon.
kita perkecil semini mungkin supaya nanti bisa pas teman-teman. Setelah itu kita tarik aja dari sini ke sini. Sebentar, kita geser lagi. Nah, untuk administrasinya kita sudah selesai, yaitu atributnya ada ID, nama, alamat, dan nomor telepon untuk yang bagian entitas administrasi. Selanjutnya kita harus tahu nih, atributnya dari pasien itu apa aja, karena biasanya ini kan pasien kan ada banyak banget ya teman-teman. Jadi yang perlu sama seperti yang admin, kita juga perlu ID-nya pasiennya itu sendiri. Jadi kita kasih aja admin pasien. Setelah ada admin pasien, ID-nya pasien, setelah itu kita ada namanya juga sama. Sebentar, kita copy saja seperti ini dan kita ganti menjadi nama pasien. Setelah ada nama pasien, lalu kita juga pasti butuh sebuah tanggal lahirnya pasiennya itu sendiri. Setelah ada tanggal lahir, ada jenis kelamin, setelah ada jenis kelamin, ada alamat, dan ada nomor telepon juga. Sama. Dan ini atributnya pasien jika dilihat sangat kompleks ya teman-teman. Setelah sudah, kita tarik seperti tadi, kita tarik satu persatu. Jika ini tinggal kita tarik bawah aja. Nah, munculnya nanti seperti ini teman-teman. Kita sudah tahu nih atributnya dari pasien, entitas pasien. Setelah itu kita lanjut lagi di bagian dokternya. Apa aja ya teman-teman? Atribut dari entitas dokter sebenarnya sama seperti yang di pasien sama adminnya. Kita juga butuh nih ID-nya. Jadi kita kasih aja sebuah ID dari dokternya itu dengan nama ID dokter. Setelah ada nama ID, tidak jenguk-jenguk juga ya teman-teman. Kita kasih nama, biar kita tidak salah. Kan ada beberapa dokter juga yang ada pada kasus. Jadi kita kasih nama dokter. Setelah itu, setelah nama, tidak lupa juga pasti ada beberapa dokter yang dimana ada beberapa spesialis. Kita kasih aja spesialisnya dokter apa. Setelah itu tidak lupa juga nomor telepon. Kita tarik lagi seperti tadi.
Nah, ini sudah untuk yang bagian atributnya dokternya. Setelah itu kita cari atributnya yang ada pada, sebentar, ini pemeriksaannya kita teh. Untuk entitasnya kita taruh bawah dulu karena nanti yang bagian pemeriksaan lumayan banyak. Kita tarik dulu, kita paskan, setelah itu kita geser. Ini kita geser juga. Kita cari yang paling sederhana dulu lagi, yaitu resep obat. Untuk resep obatnya sama seperti yang lainnya. Ada ID. ID-nya kita ganti teman-teman, kita ganti yaitu ID resepnya itu. Setelah ada ID, selanjutnya itu ini kita kopas dulu, kita tarik ke bawah. Atribut selanjutnya untuk resepnya obat itu yaitu tanggal obatnya itu kapan, tanggal resepnya. Setelah ada tanggal resep, selanjutnya ada catatan. Setelah ada catatan baru ada kita kasih ID periksa. ID periksa. Itu. Ini adalah atribut-atributnya dari resep obat. Pasti nanti kalian akan bertanya, kok ada 2 ID dalam satu entitas? Karena nanti akan ada koneksi dari antara pemeriksa dengan resep obatnya itu. Nanti akan saya jelaskan. Dan ini saya kasih catatan FK. Selanjutnya kita cari apa aja sih untuk atribut pemeriksaan sendiri, pemeriksaan yang dimana itu ada sama, sebentar, kita geser-geser dulu aja biar nanti cukup. Kita Nah, seperti ini sudah. Jika sudah, baru kita cari yang untuk pemeriksaan. Tak lupa tak jenguk juga, kita harus ada ID-nya untuk pemeriksaan. Jadi, yaitu ID periksa. Tadi saya sudah bilang untuk yang di resep obat itu ada kaitannya di pemeriksaan. Setelah itu kalau ada ID periksa, lalu yang kedua itu ada, sebentar kita turunkan. Yaitu tanggal periksanya kapan. Setelah ada tanggal periksa, ada keluhan dari pasien itu apa aja waktu pemeriksaan. Setelah ada keluhan, ada diagnosa. Setelah ada diagnosa, ada ID pasien, dan juga ada ID dokternya itu. Kita tarik teman-teman. Nah, seperti ini tampilannya untuk IRD-nya. Setelah kita sudah menentukan nih, entitas sudah, atribut sudah. Setelah itu kita membuat relasi dari entitas-entitas itu apa aja. Kan tadi saya ada ID periksa, kok ada FK, lalu ada ID pasien, kenapa FK, dan ada ID dokter, kenapa juga FK. Dalam sebuah database pasti saling berelasi dari beberapa entitas itu. Yang pertama, dari administrasi ke pasien. Itu pasti kita akan pasien akan dalam alurnya
berobat. Betul bukan? Dalam alurnya berobat, itu pasti pasien mendaftarkan diri di admin. Adminnya itu bisa dikatakan rekam medis di bagian administrasi. Maka dari itu, untuk relasinya yang pertama, yaitu melakukan pendaftaran. Jadi pasien melakukan pendaftaran di bagian administrasinya. Kita kasih garis lurus saja. Tampilannya seperti ini, teman-teman. Kita copy Nah, untuk tampilan relasi ini melakukan pendaftaran, maksudnya apa ini? Nah, untuk relasi ini dari pasien ke administrasi, itu adalah relasinya one to many. Tadi saya bilang pasien sama administrasi itu relasinya one to many. Maksudnya apa? Mana yang one dan mana yang many? Karena biasanya untuk administrasinya itu hanya ada satu admin, atau satu rekam medis, atau 2 orang rekam medis, dan satu rekam medis itu bisa melayani beberapa pasien. Benar bukan? Jadi mana yang one dan mana yang many, itu yang one itu ada pada administrasinya. Lalu mana yang many itu ada pada pasien. Ini bisa dibesarkan. Ini juga bisa dibesarkan. Biasanya saya pakai N. Jadi yang one itu administrasinya, lalu yang many itu pasiennya. Satu rekam medis atau satu administrasi bisa melayani beberapa pasien. Itu yang dinamakan one to many, teman-teman. Kita sudah dapat satu relasi dari pasien, entitas pasien ke entitas administrasinya. Lalu setelah pasien melakukan pendaftaran ini, pasien pasti akan melakukan sebuah alur, yaitu pemeriksaan. Dan itu dari pasiennya itu sendiri ke pemeriksaan. Jadi untuk alurnya itu biasanya relationship-nya itu apa ya? Biasanya itu sebentar. Untuk relationship-nya itu dinamakan yaitu menjalani pemeriksaan. Pasien akan menjalani pemeriksaan. Kita bikin alurnya terlebih dahulu. Kita geser. Tampilannya akan seperti ini. Untuk relasi ini, pasien ke pemeriksaannya. Untuk pasien ke pemeriksaannya itu sebenarnya one to many. Cuman ini nanti ada kaitannya dengan dokter. Jadi saya kasih N. Sebentar. Many to many. Kenapa many to many? Karena dalam kasus ini ada kata-kata seperti ini, teman-teman. Ada sebuah kalimat atau kata-kata pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa. Jadi dokternya tidak hanya satu, tapi pasien bisa mendaftarkan melakukan pemeriksaan pada beberapa dokter. Jadi many to many. Penjelasannya itu satu pasien bisa memiliki banyak data pemeriksaan, atau begitu pula dengan satu dokter bisa melakukan banyak pemeriksaan. Jadi jika langsung pasien ke dokternya saling berhubungan, itu akan dinamakan many to many. Makanya saya kasih M sama N. Walaupun itu sama many to many-nya. Setelah itu untuk tadi yang saya kata ke pemeriksaan. Dokter ke pemeriksaan ini sama, kita kasih huruf M-nya. Gini teman-teman, many to many. Setelah itu mana lagi ya untuk relasi-relasinya? Apakah
ada kaitannya dengan dokter, resep obat. Relasi selanjutnya yaitu saya namakan yaitu menghasilkan. Apa itu yang menghasilkan? Kita geser-geser terlebih dahulu supaya pas. Nah, kita tarik juga sama, kita bikin alurnya dulu, kita ganti garis lurus karena ini kita namakan relasi. Pemeriksaan nantinya, hasil pemeriksaan itu akan menghasilkan resep obat, yang dimana resepnya itu nanti akan dikasihkan ke pasien sesuai studi kasus. Lalu apa ini untuk relasinya? Apakah many to many atau one to many atau begitu sebaliknya? Jadi untuk satu pemeriksaan itu pasti dapat satu resep. Nggak mungkin dong satu pemeriksaan bisa beberapa resep. Tetapi untuk satu pemeriksaan itu pasti satu resep. Jadi kita namakan one to one untuk relasi menghasilkan dari entitas pemeriksaan ke resep obatnya. Gitu. Sebentar. Jadi tampilannya untuk IRD-nya kurang lebih seperti ini. Lalu kenapa ini saya kasih FK? Saya kasih ada beberapa ID periksa FK, ada ID dokter FK, ada ID pasien yang di pemeriksaan FK. Yang saya maksud FK ini adalah yang nantinya di database. Teman-teman ini dinamakan forage key, yang dimana yang saya kasih ID admin dan saya kasih garis bawah ID beberapa di entitas ini, nantinya itu adalah namanya primary key, yaitu kuncinya data itu dalam satu entitas. Gitu. Jadi untuk FK ini yang saya tadi katakan forage key itu menghubungkan dari satu entitas atau satu tabel dalam database itu ke tabel yang lain atau entitas yang lain. Jadi yang ada pada pemeriksaan ini yang saya kasih ID pasien, yaitu kita kasih forage key sama ID dokternya forage key. Jadi nanti pada entitas pemeriksaan atau tabel pemeriksaan ini ID pasien mengambil data. Jadi untuk pemeriksaan ini nanti di tabelnya, di entitasnya, ID pasiennya ini semisal ada yang nomor 1 pasien atas nama Ria dengan ID 1 nama Ria, lalu tanggal lahir semisal 1 Januari, lalu jenis kelamin perempuan, alamatnya Semarang, nomor teleponnya sekian, dan itu nanti pada pemeriksaan ini ID pasiennya ini diambil, yang dimana nanti data-data atribut-atribut ada nama, tanggal, jenis kelamin, alamat itu bisa masuk pada pemeriksaan. Seperti itu yang dinamakan adalah forage key. Begitu pula dengan ID dokternya. Jadi pemeriksaan ini forage key-nya dia intinya itu mengambil data dari tabel atau dari entitas dokter. Seperti itu yang dimaksud, yang saya maksud FK sama primary key itu seperti itu. Lalu tidak lupa juga kita harus membuat sebuah judul supaya paham. Judulnya ini saya mau ngasih judul IRD sistem rumah sakit. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk IRD-nya kurang lebih seperti ini. Seperti ini. Jadi kita sudah membuat sebuah entity relationship diagram, yaitu dari kasus rumah sakit atau sistem rumah sakit, yang nantinya kita bisa membuat sebuah database juga kita kasih alurnya gimana itu IRD-nya, ternyata kita sudah buat IRD, tinggal masukkan di database. Mungkin penjelasan saya sangat beribet atau gimana, saya minta maaf. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bisa membantu kalian untuk membuat IRD. Bagi pemula juga bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di video selanjutnya.